Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Hadratul Mukarramun, para sajid, para hujat, bapak-bapak, saudara-saudara, mari sama-sama kita awali talim ini dengan baca beberapa buah suratul Fatihah yang kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan baca Sayyidul Istighfar. Alhazinni wa quli amalin salih ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى ثم إلى الله جميعا من أهل القبور الآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وعماتنا ومشايخنا وأساتذتنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معرفة الكتاب سيف عطا إلا سكندر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadiyatul Fatihah, satu Fatihah, mari kita selesaikan untuk ahli-ahli kubur kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وذريهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على يدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتي علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على يدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتي علي وأبو بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على يدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك ما صنعت أبو لك بنعمتي علي وأبو بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali talim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di halaman 89. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastawhisu ibadu wazzahadu min kulli syai' li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'. Walau syahaduhu fi kulli syai' lam yastawhisu fi min syai'in. Innama sesungguhnya yastawhisu akan merasa gelisah, risau al-ibadu seorang hamba ibad wazahadu dan orang yang zuhud min kulli syai dari segala sesuatu
Li ghaibatihim anillahi, karena mereka belum melihat Allah, min kulli syai, dari segala sesuatu. Walau syahaduhu, seandainya mereka semua al-ibad wa zahad kepada Allah, min kulli syai, dari segala sesuatu, lam yastawhisu min syai'in, maka tidak akan pernah risau min syai', dari segala sesuatu. Pagi ini kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pertama tingkatannya adalah ibad. Ibad itu dalam bahasa akhlak tasawuf disebut abid. Ibad jamaknya dari abada yu'abidu, orangnya abid. Berarti orang-orang yang menghamba, orang-orang yang menyembah Allah. Nah, sekarang definisinya siapa orang-orang yang ibad, kategori abid itu adalah orang-orang yang menuju Allah dengan cara apa? Dengan cara beramal. Ini ibadah kita yang kita lakukan sekarang ini seperti sholat itu tujuannya adalah untuk takarrub, menuju Allah. Jiwa kita menuju Allah, kembali kepada Allah. Nah, ada orang yang menuju Allah, takarrub Allah itu dengan memperbanyak amal. Sholat berjamaah, puasa Senin Kemis, kemudian dia berinfak, sedekah, puasa Ramadan sebentar lagi. Ini minggu terakhir ya di bulan Sya'ban. Nanti insya Allah mudah-mudahan di malam Sabtu, kalau tidak perubahan, kita sudah mulai tarawih, masuk bulan suci Ramadan. Ya, jadi seorang hamba yang dia mendekat kepada Allah melalui ibadah-ibadahnya seperti kita itu disebut dengan abid. Abid. Ada orang yang mendekatin kepada Allah tidak melalui memperbanyak amal. Apa yang dia lakukan? Dia mendekati Allah itu, berjalan menuju Allah itu dengan jalan tawakal. Sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, tapi dia lebih mendepankan ketawakalan pada Allah, serah diri aja kepada Allah. Nah gitu. Jadi menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang dikatakan kepada konsep yang disebut dengan tawakal. Jadi dia biasa-biasa saja, nggak melalui amal ibadah yang perbanyak amal ibadah, karena bukan jalan dia untuk menuju Allah dengan amal, tapi dengan ketawakalan. Dia bertawakal saja kepada Allah, menyerahkan diri aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua orang ini katanya, dua kelompok ini adalah innama yastawhisul ibad wa zahadu bi kulli syai' li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'. Mereka semua, baik yang golongan abid dan zahid, ini semuanya risau dia, gelisah dia dari segala sesuatu yang dihadapi dalam kehidupan ini. Kenapa? Li ghaibatihim, karena mereka anillah, belum melihat Allah. Min kulli syai' fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Contoh, ya. Seorang abid, seorang zahid, kita ini, kita akan merasa risau, gelisah dalam kehidupan kita ketika kita menemukan, menghadapi satu masalah. Contoh, kita dikasih sakit, dikasih kekurangan ekonomi, masalah nggak bisa nyelesaikan, gelisah nggak itu? Kita bisa gelisah nggak hati kita? Nah, itu contoh-contoh yang kadang-kadang membuat hati kita gelisah. Punya target nggak tercapai, orang mau janji ngasih bayar utang tapi nggak bayar, gelisah kita. Tapi hati kita bisa menjadi tenang kalau kehidupan kita itu sesuai dengan keinginan. Tercapai keinginan kita, uang ada, kemudian nggak sakit, dia sehat. Jadi kita selalu berbahagia ketika Allah berikan karunia, apapun bentuknya. Tapi kita akan menjadi resah, gelisah ketika Allah kasih musibah. Benar begitu nggak? Saya mau tanya nih, benar nggak gitu hati kita? Hah? Benar. Kadang kita gelisah ketika sesuatu yang dihadapi oleh kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau semacam itu, kita kelompoknya masih abid.
masih zahid. Kenapa? Karena kita tidak melihat Allah fi kulli syai', dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Kita hanya melihat Allah kalau kita dikasih karunia, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kita sulit untuk mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Kadang-kadang gelisah, bahkan kadang-kadang nggak nerima, gerutu, nyalakan sana sini, bahkan nyalakan diri sendiri. Kenapa? Karena nggak melihat Allah dalam segala sesuatu. Padahal ketika Allah karunia, di situ Allah berikan karunia pada kita berbentuk rezeki. Ketika ada musibah, di situ Allah berikan musibah untuk menyayangi kita dan mengkikis atau mengurangi dosa-dosa kita. Nah, di sini kata Syekh Ibnu Athaillah, ya, orang-orang yang zahid, orang-orang yang abid itu selalu hatinya kadang senang, kadang gelisah, dia selalu mengalami itu. Gitu. Nah, falau syahaduhu fi kulli istauhisu min kulli syai'. Seandainya mereka, katanya, mereka itu menyaksikan Allah dalam sesuatu, lam yastauhisu fi min syai', maka dia nggak akan gelisah min syai' dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, yang dia hadapi itu. Nggak akan pernah gelisah hidupnya, nggak pernah risau dia. Ketika sakit nggak risau. Loh, makan opor nggak enak, makan yang enak nggak enak, nggak risau dia. Ketika mendapatkan musibah nggak risau. Kenapa? Karena dia tahu musibah dari Allah dan itu untuk menguji dia, meningkatkan kualitas keimanannya, bahkan mengurangi dosa-dosanya. Allah lagi sayang dia supaya dia ingin lebih kembali, cepat kembali kepada Allah melalui ujian-ujian itu. Jadi nggak risau dengan keadaan. Nah, gitu. Nah, siapa yang nggak pernah risau kepada ini? Ini orangnya namanya sebutnya arif. Orangnya sudah ma'rifat. Jadi 3 tadi, abid, zahid, arif, ma'rifat. Selain dia akan gelisah hidupnya menghadapi sesuatu yang ketika dia sesuatu itu tidak mengenakan dirinya. Tapi orang yang arif, yang telah melihat Allah fi kulli syai', dalam segala sesuatu, dia tidak gelisah. Kenapa? Karena karunia itu dari Allah, musibah dari Allah. Jelas? Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah arif atau belum? Tergantung kita ketika menghadapi keadaan. Kalau kita masih gelisah, masih menyalahkan sana sini, masih nggak terima kita dengan keadaan yang menimpa diri kita, padahal sebenarnya memang kehidupan itu demikian adanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sesungguhnya hari-hari yang kita jalani itu digulirkan di antara kita manusia. Kadang kita sakit, kadang kita sehat, kadang kita punya, kadang nggak punya. Demikian adanya hidup itu. Tapi kehidupan, dinamika kehidupan itu, itulah yang dari Allah semuanya. Orang yang arif, dia memahami karena itu dari Allah. Semuanya karunia dari Allah, ujian dari Allah, maka dia tidak akan pernah gelisah, risau. Nah, ini yang barangkali perlu kita tingkatkan ketika kita melihat situasi kekinian. Apalagi sekarang zaman sudah makin sulit, barang makin mahal. Ya sudah, tidak ada gelisah. Memang keadaannya demikian hidup itu. Ya, baik. Kita pernah dapatkan ujian dari Allah dalam hidup ini, mana ya? Tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kadang sehat sekarang sudah dikurangi. Ya, nggak usah gelisah. Itulah memang dinamika hidup. Gitu. Ada tantangan. Jangankan kita menghadapi kehidupan di dunia di sana, ibadah juga ada tantangan. Pak Haji itu baru umrah. Mau tawaf aja kita itu tantangannya luar biasa itu orang. 7 kali. Betul kan? Dialami ya, gitu. Mau beribadah aja tantangannya berat. Ini Pak Haji udah datang. Mudah-mudahan kita doakan ya, ngobrol ya. Jadi umrah yang diterima si Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang arif, disinilah akan mendapatkan satu, kita tidak akan gelisah. Tidak gelisah hati kita akan menyebabkan nanti ketenangan dalam kehidupan.
Bukankah kita ingin tenang, damai? Jadi damai itu ketika bisa menerima semua keadaan. Kalau kita tidak bisa menerima keadaan, apapun bentuknya, di situ akan gelisah. Hati kita akan gelisah terus menerus. Sekarang kalau orang yang di kantor, itu dia merasa ada dua kata yang menjadi kegelisahan mereka. Efisiensi anggaran orang kantor. Saya, itu efisiensi anggaran itu, ya, dari 40 triliun itu dipangkas menjadi paling tinggal 25 triliun. Sekarang di instansi saya itu semua kegiatan habis semua. Uang jalan nggak ada, semuanya nggak ada, dipangkas itu. Maka danantara namanya, itu pemerintah. Ya nggak ada masalah. Kalau kita berbicara dunia, kita akan terus begitu, kesulitan. Makanya kalau orang yang sudah arif melihat sekarang keadaan, dari sisi dunia, ini makanya orang-orang yang di pemerintahan itu, mereka dipangkas luar biasa, 75% anggarannya. Jadi pelatihan seperti saya di Diklat itu tidak ada lagi, pakai Zoom semua, perjalanan nggak ada semua, pangkas. Nah itu. Nah ini dunia. Kita lihat dari sisi batin, batiniah kita. Maka kalau kita memang mengejar dunia yang itulah yang akan menyulitkan. Ya, sekarang kita akan masuk ke Ramadan. Kalau kita melihat orientasi akhirat, kita harus meningkatkan untuk Ramadan ibadah kita. Tapi di dunia kita akan kesulitan. Disitulah Allah memberikan takdir kepada kita mana yang harus kita tuju dalam hidup. Tidak akan pernah menggembirakan kehidupan kalau kita orientasinya dunia. Tapi ketika akhirat, memandang di sisi akhirat, pasti di situ akan menghasilkan yang baik. Jadi satu sisi sekarang ini kita mau Ramadan dikit lagi ya. Ini harus ditingkatin nih kita. Ya, nah ini ada seminggu lagi. Ini hari Ahad ya. Ya, nanti hari Sabtu mudah-mudahan kita sudah malam Sabtu udah mulai tarawih itu. Ya, kita akan adakan seperti yang saya katakan ya. Jadi habis sholat subuh itu di hari Sabtu, ya, habis kita doa, tidak usah kita salam-salaman, nanti salamannya langsung buka Al-Quran. Saya mulai itu. Lihatnya lanjutkan ini. Ya, jadi saya tingkatin gitu ya. Kalau biasanya hari Ahad aja setiap minggu, ya, sekarang kita 2 kali, ya, Sabtu Minggu ya. Siap ya Pak ya? Siap ya? Baik. Jadi setelah saya baca doa selesai, nggak usah salaman, langsung saya sudah siap Al-Quran, bapak-bapak sudah siap Al-Quran. Oke, ada Quran yang kita udah pegang siapin itu. Langsung baca mulai dari Alhamdulillah Al-Baqarah terus sesampainya saja. Kalau memang kita mau syuruk, kita sekarang sepakati, nanti dari ayat itu sebagian ayat-ayatnya, kalau itu yang kita baca, saya sampaikan. Ini loh artinya. Al-Quran itu supaya menjadi hidayah. Gitu ya. Sementara ini kan sekarang kita berbicara Al-Quran baru baca ya. Nggak ngerti kan? Apa yang kita baca nggak paham gitu. Nah mudah-mudahan kalau kita memahami dari yang baca kan terlalu banyak. Hanya ayat-ayat yang penting, tematik namanya. Makanya saya ngaji kitab Al-Hikam itu, saya pakai metode tematik, pakai tema supaya jangan bosan. Kalau di pondok itu coretan, nyoret satu, ya bukan masanya untuk bapak-bapak untuk nyoret itu, udah kelewat, tapi tematik. Tema-temanya yang penting saya ambil ini loh, yang perlu kita laksanakan, perlu ditingkatkan. Jadi kalau Al-Quran dikaji dari ayat 1 sampai 6.060 ayat, kapan mau selesainya? Ya, apalagi tafsir ya, kalau kita berbicara tafsir terlalu banyak. Lebih bagus temanya aja. Yang penting tema ini bagus untuk kita menyikapi keadaan sosial ini yang dibahas, supaya ada solusi sehingga Al-Quran itu jadi hidayah. Jangan kita sholat ngaji semua, tapi begitu ada masalah larinya bukan kepada Al-Quran, larinya kepada dukun. Gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai. Padahal ajaran Islam itu adalah Al-Quran itu hidayah. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk apa? Dari semua masalah kehidupan kita. Semuanya ada Al-Quran. Cuma kita kan nggak paham itu. Mana ayatnya? Mana dasarnya itu? Mudah-mudahan nanti kita baca Al-Baqarah nanti supaya bisa sepakati aja. Mau sampai suruk atau hanya 20 menit atau 30 menit. Bulan Ramadan tuh. Kalau untuk penerangan itu 23 menit karena diterangkan. Oke, gitu ya. Sampai suruk berarti kan habis nanti kita.
Kayak nanti kita baca sepakati ya, baca ayatnya 20 menit saja, tapi sampai suruk nanti saya jelasin beberapa ayat yang penting, gitu ya, supaya Al-Quran ini jadi hidayah. Dan bacanya insya Allah pelan-pelan saja, ya kita pelan-pelan baca ayatnya, saya akan mulai dan nanti gantian boleh, ya silakan. Kita setuju Pak? Ya Ramadan harus kita tingkatin, ya itulah peningkatannya, gitu ya. Di sebelah kita itu ada masjid, hanya nggak sampai 1 kilo. Saya nggak ngelihat di Masjid Ciamis, nggak ngelihat yang saya hadapi di Kalimantan, itu saya sudah sampaikan di sini. Itu setiap hari Pak. Tapi kita kan nggak mungkin ya, saya juga nggak mungkin. Jadi kita mulai di bulan Ramadan ya, kita mulai. Kalau di samping kita, coba sekali ke subuh. Ya, kalau nggak ada kajian, hari ini ada kajian. Kebetulan di sana saya sebagai penasehat juga, penasehat. Jadi saya menyampaikan begini-begini. Jadi dilaksanakan. Alhamdulillah. Karena kita biasa. Alhamdulillah di mana-mana. Yang penting kebaikan yang kita seru. Jadi setiap hari tuh, kalau nggak ada kajian baca Quran, tapi nggak disampaikan, baca aja pelan-pelan. Gitu ya. Supaya apa? Supaya Al-Quran jadi hidayah. Dan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran itu kan pertamanya bulan Ramadan. Kita dekati gitu. Ya. Disiapkan nanti itunya Pak ya. Disiapkan nanti Al-Quran aja ya. Yang kita di rumah. Bagusnya Al-Quran aja deh. Coba kalau HP begitu kita buka iklannya banyak. Betul Pak. Iklannya banyak, nanti ngeliatin iklan lagi. Udah Al-Quran aja lebih khusus ya. Baca aja. Kan di sini udah siapin tuh nanti kita ada Al-Quran. Kalau memang di rumah ada yang kecil. Oh kelihatan ya. Terserah lah media nggak apa-apa. Kalau pakai HP yang penting kita kan ada Android itu ya. Tapi kadang-kadang begitu Pak, HP itu ya, kita mau nuju ini nih. Kadang-kadang di simpang ini cepet, kemana-mana iklannya banyak. Apalagi mau Ramadan. Saya kalau nggak terpaksa, nggak pernah saya baca Al-Quran itu dari HP. Ya udah, Al-Quran khusus. Insya Allah ya, kita mulai ya. Jadi sampai suruh 20 menit kita baca Al-Quran, nanti kita pakai timer. Nah, nanti sampai suruh saya sampaikan ayatnya. Saya kembali saya menghadap Bapak kembali saya sampaikan. Setuju ya Pak ya? Kita tingkatin ya. Terus di samping ibadah baca Quran yang kita tingkatin, ini Ramadannya hati-hati nih. Ini seminggu lagi, coba saya mau tanya, apa yang disiapkan oleh kita? Mau Ramadan. Ya. Nah, orang puasa itu ada 3 Pak. Kita mau kelompok yang mana? Yang kelompok paling rendah itu adalah orang-orang yang puasa nggak dapat apa-apa. Rubba shaimin laisa min siyami illa juwal. Betapa banyak orang nanti puasa Ramadan karena dia Islam, dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala puasanya. Illa juwal aks, kecuali lapar dan haus. Mau nggak kita begitu? Enggak dong. Siapa yang begitu? Puasa yang begitu? Orang-orang yang hanya puasa itu mengalihkan jam makan. Itu orangnya. Biasanya makannya jam 6 nasi uduk, tapi digeser sebelumnya jam 4, setengah 4. Biasanya makan siang, jam 5 makan, tapi digeser maghrib. Mulutnya nggak puasa, matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa. Itu nggak dapat apa-apa kata Rasul, cuma lapar dan haus. Kita mau seperti itu? Udah, ngapain capek-capek, nggak dapat apa-apa. Pahalanya nggak ada kata Rasul. Karena itu dari awal sekarang ini masih 1 minggu kita harus punya targetnya, jangan sampai awam lagi. Apa? Kata Imam Ghazali, minimal ke atas kita naik. Siapa itu golongan khos? Siapa khos? Orang yang puasanya yang begitu yang diterima itu, ya. Orang-orang yang di samping menahan makan minum, dia juga menahan al-imsaku anisairil jawarihi. Dia menahan juga seluruh panca inderanya. Apa itu panca inderanya? 7. Tuh, yang kita harus tahan. 1 itu mata, 2 telinga, 3 4 tangan, 5 kaki, 6 hati, 7 farji. 7 anggotanya puasa.
Ngelihatnya nggak boleh sembarangan lihat, dengarnya nggak boleh, apalagi mulutnya. Ini puasa ngomongin yang enggak, ngomongin orang itu nol. Jadi puasanya sah, tapi nilainya nggak ada. Kan kita nggak mau seperti itu. Jadi mulai sekarang yang harus dipersiapkan itu adalah mental kita harus persiapan untuk menghadapi Ramadan. Gitu. Kita pernah evaluasi hidup kita, diri kita, ibadah kita, nanti kita berjalan itu stagnan. Hanya melakukan ibadah tahunan, tapi nggak pernah meningkat. Tuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan puasa kita bukan melakukan ibadah tahunan, Pak. Kan ibadah itu ada tahunan, ada mingguan, ada harian kan? Harian sholat, mingguan Jumat, kemudian tahunan itu Ramadan. Bukan hanya itu, tapi Allah kasih kita datangi bulan barokah, ya. Marhaban ya Ramadan syahrul mubarakah, dengan keberkahan. Keberkahannya apa? Itu kita bisa lihat di dalam akhir surat Al-Baqarah 183. Diwajibkan kepada kita dan orang-orang sebelum kita puasa nanti ini, ya, itu supaya Bapak lebih kuat keimanannya, sehingga lebih kuat ketakwaannya. La'allakum menjadi orang yang benar bertakwa. Siapa dia yang bertakwa? Orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah pada satu sisi, dan sisi lain meninggalkan larangan. Dia selalu taat kepada hukum Allah. Gitu. Kalau sekarang kita sudah bertakwa, bikin tebal takwanya. Kalau belum, biar kita bertakwa pada Allah. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Allah sih membebani puasa kita nggak makan 1 bulan supaya bertakwa? Karena kunci orang yang bahagia itu hanya satu, Pak, kuncinya. Bukan 3. Kita punya gembok, beli kuncinya 3 kan? Di rumah ada kan kunci serapnya. Tapi untuk menjadi orang bahagia itu kuncinya 1, takwa itu. Bapak bisa lihat di dalam Al-Quran, semua fasilitas dunia dan akhirat itu diberikan hanya untuk orang-orang yang sudah sampai maqam takwa ini. Itu. Ya, coba di Al-Quran. Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Coba kita artikan. Kita kadang baca kan Al-Quran, tapi enggak diartikan. Coba kalau kita artikan. Siapa yang sudah sampai kepada maqam takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada 2 keistimewaannya. Lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah hidupnya. Enak nggak Pak? Masalah, apapun masalahnya, tapi ada yang penting jalan keluarnya. Itu diberikan hanya orang yang bertakwa. Siapa yang memberikan itu? Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak bisa disangka-sangka, yang tidak bisa diduga-duga. Kalau kita rezeki biasanya kalau pegawai tanggal 1 gajian, ya, kemudian ada apalah kalau nanti mau lebaran ada THR, tunjangan. Tapi enggak, Allah enggak pakai sistem itu, memberikan rezeki ya kepada orang yang enggak bisa disangka. Dari mana? Kan yang enak hidup begitu. Waktu kita butuh ada. Ya udah itu aja. Yang sulit kan begitu butuh kita enggak ada, itu yang sulit. Nah, Allah berikan fasilitas itu kepada orang bertakwa. Apalagi di ayat selanjutnya, ayat 12-nya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang udah sampai maqam takwa, yang diakibatkan yang dengan sebab sarana dari puasa ini, ya Allah bebankan kita puasa untuk bertakwa, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan dalam semua masalah hidupnya yusra, mudah. Nggak ada yang susah. Kan kita inginnya begitu, hidup nggak susah kan? Itu. Kuncinya ada di situ. Itu untuk hidup di dunia. Sekarang akhirnya gimana, Ustaz? Apalagi Al-Baqarah 31. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau, berlalilah engkau menuju ampunan Allah dan surganya yang meliputi, yang meluas, yang meliputi bumi dan langit. Lihat, u'iddat lil muttaqin, semua itu disediakan bagi orang yang sudah sampai kepada maqam takwa. Bukan kita cari surga, ditunggu. U'iddat, disediakan. Ditunggu kita.
Inilah kenapa puasa penting. Nah, orang-orang yang puasa yang melahirkan demikian, maka yang akan meningkatkan ketakwaan, maka itulah puasanya yang harus tadi. Bukan hanya nahan memindahkan jam makan, tapi juga menahan seluruh panca indera. Nah sekarang oleh karena itu perlu kita persiapkan mentalnya. Tuh, niatin dari sekarang tuh, bapak-bapak, bapak ibu niatin. Saya nanti mulai malam Sabtu, kita tahu ya hari Sabtu, kita sudah puasa. Saya mau niat puasa mata, puasa telinga, puasa lisan, puasa kaki saya puasa, tangan saya puasa, hati puasa, farji puasa. Niatin dari sekarang puasanya begitu. Supaya benar-benar kita imsak. Ya, supaya bisa menahan. Silakan Pak. Tuh, ini ada keberkahan tuh, ada kurma tuh. Silakan sambil nggak apa-apa. Kita pakai S3 Pak, bukan S1 ngajinya. Ya, S1. Serius. Satunya S-nya, kemudian santai sambil makan. Yang ketiganya apa? Nanti waktu suruk selesai. Pakai S3. Ya. Ya, serius. Dari materinya, ya kan? Kemudian santai saja sambil makan nggak apa-apa. Silakan Pak dimanfaat, nggak apa-apa. Jadi sambil tuh. Yang ketiganya adalah selesai waktu suruh. Gitu ya? Ada dokter. Hah? Iya, dokter masjid. Baik, udah ya. Kembalilah ke materi ini. Tapi sebelum itu saya sampaikan, tekankan lagi. Jadi dari puasa dari sekarang Pak, niatin itu supaya kita nggak terjebak oleh rutinitas, supaya kita setelah Ramadan naik Syawal, Ramadan keluar masuk Syawal naik, agar kita naik ketakwaan keimanan. Caranya begitu. Tapi kalau nggak pernah dievaluasi, kita itu Ramadan keluar, teorinya begitu. Coba dah, rajin Ramadan baca Quran, coba dah, keluar Ramadan. Mungkin sampai sekarang ada yang nggak baca Quran lagi tuh. Tapi mudah-mudahan tidak ada itu ya. Tidak ada. Jadi Ramadan itu bukan bacaan di bulan Ramadan, bukan hanya bulan Ramadan saja. Enggak. Saya mau tanya nih, benar gak kita kalau habis Ramadan nggak pernah evaluasi? Pernah kan? Kadang-kadang makanya tuh turun iman kita. Nah karena itu mudah-mudahan kita mau tingkatin nih Ramadan kita ini. Mudah-mudahan bulan ampunan itu, bulan keberkahan itu, aikun minan nar itu kita akan dapatkan. Jadi itu demikian cara kita meningkatkan. Ya. Jadi kita apa yang puasa, saya mau absen lagi. Berapa anggota badan kita yang harus puasa bulan suci Ramadan? Ada tuh 7. 2 mata, 2 telinga, 1 lisan, mulut, 2 tangan, 2 kaki, yang 1 hati, kolbu nih. Yang ke-7 adalah hatinya puasa Pak. Betul ya? Jadi hatinya puasa. Jangan lagi kita puasa, pagi malam-malam kita tarawih sampai malam, sahur kita bangun, kemudian subuh berjamaah, tidur, jam 9 udah mikirin ini. Buka pakai apa ya? Udah mikirin lagi tuh. Apalagi kalau kita begitu Ramadan, begitu kita mau maghrib itu, makanan udah dihidang di depan kita itu. Nah, kita udah ngancam tuh. 5 menit 10 menit nih, mau kopi dulu apa teh dulu ya, apa kolak dulu ya. Karena siang kelaparan kita, malamnya kekenyangan. Tarawihnya jarang, makanya nggak puas. Lewat. Padahal tarawih itu hanya sebulan Ramadan itu. Bulan lain nggak boleh Pak. Bahkan Rasul katakan sampai kita man qoma Ramadan, siapa yang tarawih lah, bahasa saya mendirikan nih tarawih, kita terjemahkan dengan tarawih ya kalau kita. Sebetulnya qiyam itu malam Pak. Ya, tapi itu tarawih lah. Siapa yang melakukan sholat malam, di situ ada tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosanya melalui sholat tarawih. Bukan teriwuh ya. Yang disunahkan apa? Tarawih, bukan teriwuh. Kita masih banyak teriwuh tuh. Kayak anak-anak tuh, waduh. Tarawih nggak khusyuk. Nggak usah cepet-cepet. Kita mau ngejar apa? Orang lagi kita menghadap Allah. Malu gak kita? Kita lagi ngomong nih, cepet-cepet gitu. Gerak gitu, pikiran kemana, tangan kemana, apa mata kemana. Malu kita sama Allah. Malu gak? Padahal kita sholat itu lagi ihsan, musyahadah. Allah itu lagi melihat kita. Meskipun tidak melihat
Kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat. Malu gak kita itu? Kemudian nanti ditingkat itu. Nggak apa-apa. Kita baca-baca yang pendeknya, tapi tenang. Pak Haji itu, kalau nanti berangkatnya nanti di akhir Ramadan, lihat tuh nanti. Tarawih di sana. Biasa Pak. Di 2022 saya di sana, dengan keluarga. Itu tarawihnya Pak. Dari habis Isya kita nggak pulang sampai setengah 11. Sampai setengah 11 malam. Habis Isya langsung sholat tarawih 10 rakaat. Sampai setengah 11. Bacanya gimana Ustaz? Ya satu malam satu juz mau bagaimana? Kalau di sini baca satu nggak hafal, yang kedua bisa kabur jamaah. Wallahualam amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wah, kabur dah semua. Gitu ya. Makanya kita biasanya simple-simple. Kita baca 10 ayat terakhir juz 30 dan surat Al-Ikhlas itu biasa. Itu sebenarnya simple Pak. Kalau di masjid, jangan di Masjid Nabawi, jangan di Masjid Haram terlalu jauh. Kita contohin di masjid-masjid yang lainnya. Geserlah ke Istiqlal, geserlah ke Sunda Kelapa, geserlah Darussalam di Cibubur. Itu bacanya udah satu juz, enggak satu juga, tapi dia udah panjang-panjang. Kenapa demikian? Karena memang Qiyamul Lailnya di situ yang mau diambil. Kita nggak ada masalah, yang penting khusyuk dah dulu. Baru nanti kita tingkatin khusyuk dulu. Kita bacanya. Kenapa? Karena kita sholat itu lagi menghadap Allah. Kita tidak melihat Allah secara lahir kita, tapi Allah melihat kita. Kita musyahadah. Makanya kemarin saya sudah sampaikan tuh. Sholat yang benar itu kalau kita sudah memakai 3 nih. Mau sholat itu niatin 3 ini. Apa itu 3 itu? Sholat dengan fisik kita, sholat dengan hati kita, sholat dengan ruh kita. Itu baru sholat yang benar. Kalau sampai ini. Tubuh itu, Allahu Akbar. Tuh, hati itu ketika kita baca, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, hatinya selalu terkait pada Allah, enggak kemana-mana. Kenapa? Karena dia sudah ikrar. Aku hadapkan jiwaku, diriku menghadap zat yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Hatinya ke Allah. Ruhnya seakan-akan hadir, dia lagi musyahadah, disaksikan Allah. 3 komponen ini harus ada ketika kita sholat. Kalau hanya tubuh, hatinya kemana-mana, itu sahun, lalai. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim Kalau sholatnya nggak pakai ruh, itu nggak musyahadah. Dia tetap sudah hatinya benar, tapi nggak musyahadah, kehadiran Allah nggak ada. Nih pasalnya. Jadi kehadiran Allah itu bukan hanya ketika dalam keadaan senang, susah, sholat pun Allah hadir. Makanya dikatakan di sini, sesungguhnya orang-orang yang risau hatinya, seorang hamba kita termasuknya, itu karena lighoibatihim anillahi fi kulli syai'. Karena dia nggak melihat Allah dalam segala sesuatu. Tapi kalau dia lagi sholat melihat Allah, itu hatinya pasti musyahadah. Itu yang penting bagi kita, kehadiran Allah. Jadi orang-orang yang sudah arif, dia selalu melihat Allah dalam segala keadaan. Nggak gelisah hatinya, tenang saja itu. Karena semua masalah ada problem solvingnya, ada penyelesaian. Dia nggak sanggup menyelesaikan, Allah menyelesaikan. Luar biasa ya. Baik, pagi ini mudah-mudahan nih pasal ini luar biasa, bagus sekali. Jadi kita coba, kita tingkatkan ibadah kita semuanya. Dan jangan pernah gelisah dalam hidup. Kalau masih gelisah dalam hidup, berarti kita harus tingkatkan level kita. Jangan kita ningkatin level kalau mau makan di ayam penyet. Kalau kita mau makan, Pak mau level berapa pedasnya? Betul ya? Pasti kan, pedas level 1, 2, 3, sampai 4. Kita makan ayam penyet. Gitu. Level kita tingkatin sekarang. Gitu. Ya, dan sekarang sama-sama. Siapa yang bisa tahu? Ya kita. Inilah yang Rasul maksud dalam satu hadisnya. Tuba liman syaghalahu 'anin nas. Berbahagialah orang-orang yang sudah sibuk memikirkan karunia kekurangan-kekurangannya, mau meningkatkan dirinya ya lebih baik lagi sehingga dia tidak ada waktu untuk mengurusin orang lain. Enggak ada waktu mikirin kekurangan orang lain, itu nggak ada waktu lagi. Dia lagi pengen mikirin kebaikan, meningkatkan ya. Itu. Jadi sehingga hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini sama dengan kemarin, kita rugi Pak.
Gitu. Yuk nanti kita evaluasi. Nah, akhir Ramadan kita evaluasi. Ya. Silahkan sendiri-sendiri. Bisa nggak, ada nggak ketakwaan pada saya dengan Ramadan itu lebih dalam? Nah, buktinya gimana? Nggak terbukti kalau kita ngaku, wah saya dapat nih Ramadan, dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Tadi malam dingin banget, kita kena air katanya, kayak beku. Bukan itu, meriang. Itu meriang kalau dingin. Bukan itu Pak, dapat Lailatul Qadar, bukan. Nanti setelah Ramadan itu gimana kita? Hati kita itu dalam lebih meningkat ya ketakwaannya. Lebih merasa dia tenang nggak hidupnya, itu Pak. Bukannya yang tadi seperti tadi yang dikatakan. Kan ada orang tuh melihat Lailatul Qadar itu, waduh ini kok pasti malam Lailatul Qadar. Kenapa paginya itu nggak ada matahari? Ya sekarang nggak ada matahari, ya bukan apa Lailatul Qadar ya enggak. Ketenangan jiwa yang ada masing. Jadi silakan ya kita nanti kita laksanakan itu, tingkatkan ibadah kita seperti itu. Mudah-mudahan kita dengan puasa bisa menggapai ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Baik. Kalau sekarang masih hatinya gelisah dalam semua keadaan, mudah-mudahan pasal ini menjadi solutif. Oh begitu ya. Berarti saya masih abid ya. Berarti saya masih zahid ya. Nah, berarti kita belum arif. Makanya kita kaji ini supaya kita meningkat menjadi orang-orang yang arif, yang makrifat pada Allah. Jadi kita bisa melihat bukan dengan mata kita, tapi dengan hati kita. Kita melihat segala sesuatu di sana nggak gaib lagi, tapi hadir Allah. Di situ masalah, di situ ada Allah. Di situ ada kenikmatan, di situ ada Allah. Kita bisa melihat, kenapa? Kita bisa melihat semuanya Allah. Sehingga lam yastauhisu, nggak pernah gelisah dalam hidup ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah. Masih ada waktu? 4 menit lagi. Hah? 4 menit? Waktu 3 menit ya? Udah satu aja dah. Saya pasang nggak apa-apa. Tapi nanti kita lanjutkan ya Pak ya. Ramadan kita tetap masuk. Jadi kita tambah ya. Itu cara meningkatnya ya. Mulai Sabtu nanti ya. Nah, kita siapin Al-Qur'annya. Kalau yang kita ini siapin saja itu Al-Qur'annya. Nah, kita taruh, nanti kita langsung ambil, nggak usah salaman langsung ya. Saya nanti akhirnya 20 menit kita baca supaya jangan ngantuk. Biasanya kan ngantuk kan, tapi kalau sama-sama enggak Pak. Ya, yang ngantuk itu kalau sendiri kita pasti satu lembar aja udah ngantuk, kalau sama-sama insya Allah. Dan insya Allah kita, bacanya satu ayat, satu pelan-pelan saja. Ya, karena kita nggak kejar berapa juz nggak. Yang penting waktunya 20 menit. Ya Ustaz ya, kita sepakati. Baru nanti saya sampaikan apa-apa yang penting di ayat ini atau inti dari yang kita baca itu. Karena Al-Qur'an itu tematik, Pak. Bapak pernah nggak lihat Al-Qur'an dengan terjemah bahasa yang dikeluarkan oleh Departemen Agama? Pernah baca nggak itu? Nah ya, dia kan ada judulnya. Itu namanya tematik, Pak. Ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat 6 temanya ini. 7 8 temanya ini. 8 sampai 22 temanya ini. Jadi dia sudah Pak, ini menerangkan tentang ini. Gitu ya. Saya mau tanya dulu. Al-Baqarah awalnya itu ya, tema awalnya itu dari ayat 1 sampai 5 itu temanya orang yang percaya. 6 sampai 7 itu temanya adalah orang yang kafir, enggak nerima Al-Qur'an. Terus 9 sampai 22 itu orang-orang yang munafik kepada Al-Qur'an. Allah sudah gambarkan begitu. Ya, nanti kita mau pakai kita menjadi yang mana itu? Nah gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih rinci lagi tentang ayat yang kita baca. Mudah-mudahan ya bisa terwujud ya. Mudah-mudahan kita beri kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan puasa kita, satu secara ibadah kita tingkatin, yang kedua tadi niatin mental kita itu. Puasa ya. Berapa anggota badan kita Pak yang puasa nanti kita niatin? 7 ya. Mudah-mudahan kita niatkan dari sekarang ya. Dan kita bisa meningkat dan menghasilkan takwa. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan silakan. Masih ada berapa menit? Silakan. Kalau kita berpuasa itu tujuannya untuk takwa. Kalau kita takwa itu kan akan mendapat imbalan antara surga yang luasnya antara langit dan bumi. Meliputi, bukan antara, meliputi. Meliputi langit dan bumi. Luasannya mana surga Allah dengan hidup.
Ini kita berbicara lebih dalam lagi ya. Ketika Al-Quran menyampaikan bahwa berlarilah, berlombalah engkau menuju ampunan Allah, ya, dan surganya disediakan bagi orang bertakwa, itu motivasi yang bersifat materialistik. Karena hidup kita itu selalu materialistis. Apa sih yang saya hadapkan? Apa sih yang kalau saya puasa dengan 7 anggota badan saya dengan baik, apa sih saya yang dapatkan? Kan biasanya manusia itu secara materi berpikirnya begitu, Pak. Iya, berpikirnya seperti itu. Apa sih keuntungan saya? Cobalah kita mau transaksi, mau kerja sama orang. Apa keuntungan saya? Begitu ya. Al-Quran menggambarkannya itu problem. Manusia itu materialistik, memikir segala sesuatu materi keuntungan. Allah kasih itu. Surga menanti Anda. Nah, kalau kita berbicara nggak materi lagi, maka di atas itu ada ridho Allah. Ridho Allah itu mana? Coba. Kalau surga kan nanti ada tempatnya kan? Ya kan? Surga neraka ada nggak? Ada. Sekarang udah, Pak. Waktu Isra Mi'raj Rasulullah 1400 tahun yang lalu itu melihat surga neraka sudah ada. Itu tempat kita nanti. Ya, di surga atau di neraka tergantung. Kita mau tanya. Keriduan apakah bersifat materi atau non materi? Non materi. Itulah batin. Batin yang merasakan keriduan Allah. Lebih luas mana? Lebih luas batin. Materi itu hanya motivasi agar kita tahu bahwa ini loh balasan bagi orang yang baik itu bertakwa. Gitu. Jadi memang hidup kita manusia itu tidak keluar dari materialis, non materi. Materinya itu loh, surga. Ini ya kalau orang baik ya, orang bertakwa. Tapi non materi di bawah, di atas itu keriduan. Gitu ya. Tapi itu nggak bisa diukur bagi manusia yang pakai naluri matematik. Kalau matematik kan 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Saya mau berbuat ini, mau kerja ini, apa keuntungan saya? Kan gitu. Itu Allah kasih tuh. Makanya ini mukjizat terbesar. Tapi kalau kita berbicara apa luasnya? Ya jelas dong, keriduan Allah. Yang penting Allah ridho. Sekarang saya mau tanya nih. Ya. Kita menjadi orang bertakwa, menjadi orang baik, ya. Saya mau tanya. Kira-kira kita nggak pernah maksiat, sekarang ibadah rajin terus ibadah, meninggal dunia. Ternyata kita tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Tapi neraka. Contoh ini, hanya contoh ya, jangan di ini kan, ini hanya contoh. Saya mau tanya. Kira-kira Allah ridho enggak sama orang yang baik, bertakwa, dimasukkan hambanya ke neraka? Jadi keridhaan Allah meliputi dari surga dan neraka itu. Terus ya? Disitulah keadilan Allah. Enggak mungkin orang yang maksiat terus karena Allah ridho masuk surga. Enggak ada sejarahnya, Pak. Enggak ada sejarahnya. Jadi keridhaan Allah lebih luas. Gitu. Makanya orang-orang yang sudah ma'rifat, ya, bahasa kita bahasa ma'rifat, ya, bahasa yang orang udah melihat dengan hatinya, itu yang dicari bukan surga neraka, yang dicari keridhaan Allah karena dia lebih luas dari itu. Surga neraka itu hanya makhluk, Pak, seperti kita. Allah ciptanya langit, manusia, binatang, hewan, surga neraka itu makhluk. Makhluk sebagian makhluk adalah surga dan neraka. Tapi keridhaan Allah itu dari diri Allah yang lebih luas dari hanya sebagian makhluk. That's right. Allah alam bisa. Cukup ya? Ya, ada pertanyaan lagi ya? Baik. Dah. Ada Pak ini. Silakan Pak Haji. Buka? Tidak ada hukumnya. Oke. Coba lihat Al-Baqarah 184. Kalau 183-nya menjelaskan kewajiban puasa pada kita dan orang-orang sebelum kita supaya kita bertakwa. Ayat 184-nya apa? Ayyamam ma'duda. Kapan puasa Ramadan? Di hari-hari yang Allah sudah tentukan. Apa itu? Bulan Ramadan. Terus faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi kalau kita di bulan Ramadan, tiba-tiba di tanggal 3, 2, atau tanggal berapa saja, kita sakit.
Kita pulang kampung di akhir Ramadan, susah kita itu. Ya, kan bisa jadi orang mau pulang itu kesulitan. Boleh nggak buka? Boleh. Itu dasarnya ada. Kenapa nggak ada dasar? Itu dasarnya. Tapi kalau kita buka fa'iddatum min ayyamin ukhra, ganti pada hari yang lain setelah Ramadan. Itu namanya qada. Itu dasarnya. Boleh, Pak. Agama kalau katakan begini, Pak. Ya. Bulan Ramadan yang namanya orang Islam wajib puasa. Nggak ada klausulanya, pasal itu, ayat itu, semuanya puasa. Itu namanya otoriter, agama itu. Nggak melihat situasi dan kondisinya. Hebatnya, luar biasanya Allah itu, agama itu fleksibel sekali. Terus bagaimana kalau orang yang sudah tua renta, 89 tahun masih hidup, nggak bisa dia puasa, apa harus puasa juga? Itu menyulitkan agama. Bukankah agama itu mempermudah, memudahkan, bukan nyulitin? Gitu. Kalau orang yang sudah tua bulan Ramadan, itu alasan dia berbuka, nggak puasa, nggak wajib bahkan puasa, tapi dia harus bayar fidyah. Itu solusi-solusinya. Hebat kan agama itu. Ya. Makanya kita mengalami agama itu seperti karet tuh, Pak. Hukum itu begitu, nggak saklek, haram, makruh, bid'ah, enggak begitu, Pak. Berat kita mengingin agama itu dia cokokin dengan ini enggak boleh, ini haram. Waduh, enggak, Pak. Yang penting kita tahu hukumnya. Ada dasarnya, orang yang sakit, orang perjalanan, orang yang tua renta, bahkan orang yang hamil, ibu-ibu juga boleh berbuka kalau susah dia. Tapi nanti konsekuensinya kita lihat, apakah dia melihat dia bukanya itu karena takut kehamilannya atau takut dirinya, itu yang berbeda. Ada yang dikodol dengan fidyah, ada yang hanya ya, tergantung alamnya. Semuanya ada solusinya. Baik, jadi ada dasarnya Al-Quran 184. Jadi bukan nggak ada dasar, ada itu alasan-alasannya. Gitu ya, Pak Haji ya. Baik. Tapi Bapak jangan nanti menggunakan ayat ini cuma pusing, kepala duduk, nggak sarapan, pasti pusing, Pak. Betul kan? Nggak enak nih, biasa ngopi jam 7 nggak ngopi lagi, itu pasti ada. Ini sakit kayaknya, saya mau buka dulu, ya nggak bisa. Ada batasannya sakit yang mana gitu. Allah alam bisa. Gitu ya, cukup ya. Baik, demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya sebelum masuk ke Ramadan, saya secara pribadi meminta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kata-kata saya selama kita ngaji ataupun di luar masyarakat kita, sosial masyarakat. Dan mudah-mudahan kita maafkan kepada jamaah semua, dan mudah-mudahan kita masuki Ramadan itu dengan bersih dari dosa Allah dan bersih manusia. Kemudian kita juga sama kita mudah-mudahan saling memaafkan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidillahis salih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Allahumma ij'alna min 'ibadikas salihin waj'alna minal muttaqin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri ta'lim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.